Anfus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah. Berjumpa lagi bersama kami di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Loka Budidaya Terpadu Direktorat Pengembangan Wakaf. Alhamdulillah. Pagi menjelang siang ini kita ada di unit usaha di pertanian ya. Di depan kita sudah dilakukan pembuatan bedengan. Coba lihat. Nah, ada dua lokal ya. Kita namakan zona 1 dengan zona 2 di sini. Sama dengan di belakang gudang digital farming. Ini adalah tempat mesin digital farming ya, alat digital farming yang sebelumnya kita informasikan melewati media sosial ini untuk para sahabat FB ataupun media sosial pada umumnya. Di belakang ini sudah kita lakukan penanaman cabai hijau, cabai keriting zona 1 dan zona 2 untuk media pendidikan anak-anak santri Pondok Pesantren Agro. Adapun jadwal anak-anak untuk belajar di lapangan mulai dari cara menanam, kemudian juga cara mengendalikan hama, bagaimana cara untuk menggunakan obat-obatan, perawatan, kemudian juga bagaimana cara untuk melakukan pemetikan buah cabai ya, ketika sudah siap dilakukan pemanenan dari awal sampai akhir. Anak-anak kita terjunkan untuk belajar di pendidikan unit pertanian ini yang didampingi oleh para pekerja kita. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit anak-anak sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di unit usaha ini. Hari ini kita ada di depan gudang digital farming. Di depan ini adalah lahan baru untuk persiapan penanaman cabai, khusus cabai merah. Khusus cabai merah. Kalau yang di belakang cabai hijau. Praktek untuk anak-anak, media prakteknya. Kemudian di depan juga dilakukan percobaan ya, menanam cabai yang dikhususkan untuk merah ya, cabai merah dimerahkan ya, panennya itu ketika merah baru dipanen. Nanti anak-anak juga akan belajar bagaimana cara untuk membedakan antara cabai yang sebagian orang mengatakan cabai banci ya Pak ya, cabai banci yang hitam sedikit kemerah-merahan tapi tidak menyeluruh. Ada yang merahnya tidak begitu mencolok, ada merahnya yang mencolok. Nah, di sini juga beda. Tentunya nanti kita akan memberikan bimbingan kepada anak-anak mengenai tentang mengenal antara cabai yang betul-betul masuk ke A atau yang super ya, yang kemudian di sini nantinya ketika diproduksi, artinya dilakukan pemanenan dan diedarkan, dijual ya, itu harganya juga cukup lumayan. Tapi kalau ada pencampuran ya, tidak disutir antara yang banci, hijau, merah digabungkan, nanti ini juga bermasalah ketika kita lakukan penjualan. Baik, untuk para sahabat FB, para sahabat dimanapun berada, saling tukar pengalaman ya, saling berbagi, saling memberikan motivasi untuk pengembangan dan kemajuan di unit-unit usaha kita semuanya. Khususnya kita berbicara di unit usaha kita di sektor pertanian di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam Loka Budidaya Terpadu. Hari ini kita mengenalkan pupuk ya, Anfus ya Pak ya. Ya. Ini pupuk Anfus ini adalah
pupuk untuk pengendalian atau pengendali hayati ya, patogen tanah ya. Untuk lebih lanjutnya penjelasan ini nanti akan kita dengarkan bersama cara penggunaan pupuk Anfus ya, karena kita akan membuat dokumentasi dari awal ya, dari awal kita melakukan penanaman, kemudian pemasangan caca agar tidak terkena angin, agar tidak mudah roboh, dan perawatan tentunya pemanenan. Hari ini kita akan melihat ya, mendengarkan sekaligus melihat untuk membuat POC, pupuk POC, pupuk organik cair. Di samping kami ini ada tong ya, ada tong yang sudah disiapkan tongnya dan sudah diisi air ya. Akan dilakukan bagaimana cara kita untuk membuat pupuk cair ya. Pupuk organik cair ini nanti difermentasikan dengan beberapa pupuk dan obat-obatan yang sudah tersedia di depan kami. Baik, untuk lebih mempersingkat kita panggil yang biasa untuk kita tugaskan di sektor pertanian di hari ini, Kang Novi atau dikenal dengan panggilan Kang Novianto. Sebagian orang juga memanggil dengan panggilan Mas Noble. Noble apa? Noble. Tapi kami jarang manggil Mas Noble ya, karena beliau namanya Novianto. Jadi kami panggil Kang Novi ya, supaya tidak campur dengan nama perempuan ya. Panjangannya Novianto. Pak Novianto. Singkatannya Pak Novi, singkat Novi misalnya. Tapi nama lengkapnya di KTP itu Novianto, supaya mengenal seperti apa wujud atau bentuk pekerja kita ini yang ada di lapangan. Silakan Bapak Novianto ke sini untuk menyapa para sahabat FB, sahabat dimanapun berada yang ada di media sosial. Tentunya saling tukar pendapat, saling tukar pandangan, tukar pengalaman, saling mendoakan, mensupport ya. Dan tidak lupa untuk para sahabat, jika ada pengalaman khususnya yang berkaitan dengan pertanian ini, silakan komen, memberikan pemasukan di channel kami di video ini, baik melewati channel Tradisi Berguru ataupun di Facebook Ponpes Agro, ataupun di media-media sosial baik itu Instagram, TikToknya dan lain-lain. Tentunya saling tukar pengalaman, tukar pendapat, berbagi ilmu. Silakan Bapak Novi untuk menjelaskan mengenai tentang hari ini adalah programnya untuk mengambil dokumentasi pembuatan POC, cara untuk membuat POC ala Pondok Pesantren Agro Nurul Islam sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Terima kasih. Ayo, mulai coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita melakukan pembikinan pupuk POC cair Suaranya. untuk sebelum tanam 1-4 hari. Jadi kita melakukan pengocoran lagi atau yang dinamakan kalau bahasa kami infus ya. Sebelum penanaman kita kocor lagi. Tapi sebelumnya sebelum penutupan mulsa juga kita spray ya untuk bahan-bahannya, dasarannya dan yang lain-lainnya. Dan ini kita melakukan sebelum penanaman kurang 1 atau 4 hari atau paling lama 7 hari kita melakukan infus agar hayati dan yang lainnya untuk jamur dan yang lainnya itu netral sahabat tani, dan untuk pertumbuhannya semakin besar seperti itu. Itu kalau menurut kami sahabat tani.
Dan di sini kita memakai anfus untuk dasaran pertama. Untuk pengimpusannya kita pakai anfus, produk dari anfus. Gunanya untuk unsur makro dan mikro, sahabat tani. Makro dan mikro, asam humat, asam amino, sahabat tani. Dan di sini juga kita memakai super kelas, sahabat tani. Kita memakai super kelas plus boron, sahabat tani. Kita memakai super kelas plus boron, adalah pupuk mengandung unsur hara, sahabat tani. Dan di sini juga kita memakai M21 dan Ambedion dan M4, sahabat tani. Di sini kita medianya seperti ini, sahabat tani. Anfus, M21, Ambedion, Ultradap dan Anfus, sahabat tani. Agar pertumbuhan itu bebas dari hama, jamur, dan yang lain-lainnya, sahabat tani, layu dan yang lain-lain. Tapi kita melakukan sebelum penanaman 1 sampai 7 hari, paling lama 7 hari, sahabat tani. Ketika kita sudah melakukan pelubangan, kita segera melakukan infus atau penyepraian lagi, sahabat tani. Seperti itu. Media kita yang bagus, sahabat tani, kalau saya memakai, bahasa orang Jawa itu khususan beras, sahabat tani, khususan beras, karena mengandung banyak kalsium, sahabat tani, di situnya. Dan kita aplikasikan, kalau anfus dan yang lain-lainnya ini bisa diaplikasikan dengan yang lain-lainnya, sahabat tani. Mungkin kalau di tempat sahabat tani juga ada bahan ini, sahabat tani. Ini mengandung pupuk makro dan mikro, asam humat, sulfat, dan zat perangsang pertumbuhan, sahabat tani, agar pertumbuhannya selalu stabil, selalu terjaga dari penyakit-penyakit yang lainnya. Kita memakai berbagai jenis, sahabat tani, pupuk POC. Dalam 1 hektar, sahabat tani, kita memakai 2, ya, sahabat tani, atau sampai 5 kilo untuk pupuknya, sahabat tani. 2 sampai 5 kilo, sahabat tani, kita larutkan ke dalam tong air berisi 200 liter, sahabat tani. Dalam 1 hektar kita memakai 5 kilo, sahabat tani. Ketika nanti ketika dilarutkan, sahabat tani, dipastikan semuanya bersih, jangan sampai tersisa, sayang, sahabat tani, ya. Dan dalam 200 liter kita memakai 5 kilo untuk 1 hektar, sahabat tani. Dosis 16 liter tangki, sahabat tani. Jangan lupa dosis itu selalu dijaga, sahabat tani. Tingkatan dosis itu selalu dijaga agar pertumbuhan tidak stres, sahabat tani, tidak kebakar, sahabat tani. Kadang orang dosis itu kan sekali penyepraian atau sekali pemberian pupuk itu langsung tinggi, sahabat tani. Kalau kita tidak mengajarkan seperti itu, karena bisa berbahaya untuk di jenis-jenis tanaman yang lain. Nggak hanya cabai aja, sahabat tani, semuanya jenis tanaman dia akan langsung kebakar, sahabat tani. Ini kita melakukan sebelum penanaman kurang 1 sampai 7 hari, sahabat tani, agar tanah itu benar-benar netral, sahabat tani, benar-benar bisa digunakan dengan maksimal, dengan baik. Kadang-kadang tanah itu pembenahannya sangat rumit, sahabat tani. Lain daerah juga lain juga, sahabat tani. Kadang ada yang tanah emang benar-benar sudah subur, ketika kita kasih nutrisi dan yang lainnya ya nambah subur. Dan ketika juga ada juga tanah di lain daerah juga seperti ini, tanah udah mati. Jadi kita pembenahan tanah itu sangat signifikan. Mungkin sahabat tani, oh kok banyak banget ya, karena di sini kita udah melakukan berbagai cara, karena tanah ini memang benar udah mati, bahasanya diolah berkali-kali. Jadi kita harus melakukan pembenahan tanah, sahabat tani, seperti itu. Ingat, di lain daerah lain pula caranya, sahabat tani. Mungkin sahabat tani punya ilmu dan yang lain-lainnya untuk tambahan
bisa komen sahabat tani. Kita masih belajar sahabat tani. Kita juga memakai super kelas plus boron sahabat tani. Bungkus berapa bungkus sampaikan? Per 200 liter kita memakai 800 gram plus boron sahabat tani, atau 1 kilo atau 1000 gram 1000 gram 1 kilo sahabat tani. Bungkusnya berapa Kalau ampus sahabat tani, ampus kita memakai 200 liter itu 5 wadah sahabat tani, 5 bungkus ya sahabat tani, per 200 gram 5 bungkus. Jadi kalau super kelas boron itu kita memakai 1 bungkus yang 1000 mg atau 1 kilo sahabat tani. Jangan lupa kita juga memakai ambition sahabat tani. Ini yang selalu digunakan para master di mana-mana tempat, pasti ada ambitionnya sahabat tani. Per 200 liter ya sahabat tani, kita kasih 1 liter ambition. Dan juga para master pasti menggunakan M4, udah pasti tahu semuanya kegunaannya sahabat tani. Kita juga memakai 1 liter untuk per 200 liter air sahabat tani. Ini sangat-sangat penting ini. Ada juga yang memakai gula merah, ada juga yang memakai gula putih ya sahabat tani, tapi beda-beda cara ya sahabat tani. Ada juga yang memakai pususan beras. Kalau saya memakai pususan beras airnya sahabat tani. Menurut saya di pertumbuhan juga sangat-sangat nutrisinya sangat-sangat baik, dan ini sangat-sangat menjaga nutrisi sahabat tani agar mudah diserap, mudah dimakan oleh tumbuhan. Kenapa kita pakai POC ini sahabat tani? Ketika tanaman ditanam di tanah, dia nggak langsung memakan dasaran nutrisi yang ada di dasaran seperti kohe dan yang lain-lainnya. Dia akan memakan nutrisi yang kita kasih ini dulu, sehingga tidak membuatlah stres oleh tumbuhan itu. Ketika pertumbuhan itu stres sahabat tani, dia kayak orang kurang makan, cacingan sahabat tani, seperti itu. Tapi ketika dia udah makan sedikit-sedikit dari nutrisi yang kita kasih dari POC ini, dia ketika nanti akar sudah melebar, tunjang-tunjang akar dan yang lainnya sudah melebar, dia memakan dasaran itu jadi kuat sahabat tani. Jadi tidak stres 1 hari mungkin sahabat tani. Kenapa kita memakai semuanya kok dicampur? Iya, kita campur karena kita sering memakai seperti ini sahabat tani. Sebelum tanam kita lakukan seperti ini, sebelum tanam kita lakukan seperti ini sahabat tani. Alhamdulillah sedikit banyaknya ada hasilnya sahabat tani. Dan ini untuk kapasitas 1 hektar sahabat tani. Jadi sedikit-sedikit kita memakainya. Untuk 16 liter air itu kita bisa kasih 500 batang sahabat tani, atau paling sedikitnya 300 batang. Untuk 16 liter air kita kasih 250 sampai 300 sampai 500 batang sahabat tani. Sahabat tani, kita mengenali pupuk antara lainnya pupuk POC ini
dia jadi atau tidaknya dari baunya sahabat tani. Ketika baunya sudah dipastikan oleh kita itu sempurna, kita bisa melakukan penyiraman. Tapi ketika baunya belum sempurna sahabat tani, kita belum berani untuk melakukan penyiraman di setiap lubangnya sahabat tani. Kita ikutin aja terus sahabat tani, nanti perkembangannya tanamannya seperti apa ketika kita kasih POC ini ya. Kita kasih nama POC WW Gombel agar buahnya ngerimbel itu loh sahabat tani ya. Kita kasih nama itu. Nah di sini sahabat tani, harumnya ini bukan harum obat sahabat tani. Mungkin kalau orang yang nggak tahu pengen minum sahabat tani, harum seperti harum kopi, sahabat tani, bisa dicium. Iya sahabat tani. Dan ini nanti kita akan tutup sahabat tani sampai besok kita buka untuk melakukan penyiraman langsung di lubangnya, atau bisa hari ini juga. Ini sudah bisa dipakai sahabat tani, karena baunya sudah seperti kopi sahabat tani, bukan bau-bau obat dan yang lainnya sahabat tani, bukan bau pupuk dan yang lainnya. Ini bau kopi sahabat tani. Ini kita namakan POC WW Gombel agar buahnya grembel sahabat tani. Kalau di Jawa ada pupuk POC gendruwo, di sini ada pupuk POC WW Gombel sahabat tani. Kita pastikan bakalan buahnya dan tanamannya seperti apa nanti sahabat tani. Dan kita akan melakukan langkah-langkah sebelum penanaman. Kita menyiapkan sahabat tani, menyiapkan alat-alat untuk Nah sahabat tani, sebelum kita melakukan penanaman, kita siap sedia dulu untuk cacaknya atau lanjarannya cabai. Kita siapkan dulu agar nanti ketika kita selesai nanam kita bisa melakukan pemasangan sahabat tani. Karena pertumbuhan cabai kadang cepat, kadang pula ya kadang lambat sahabat tani. Tapi kalau kita udah siap sedia seperti ini, kita tidak bingung lagi untuk mencari inilah itulah gitu. Jadi alangkah baiknya sebelum penanaman kita siapkan dulu alat-alatnya yang lengkap agar kelak di belakang-belakangnya kita tidak bingung sahabat tani. Kurang lebih di sini mungkin ada 5.000 sampai 7.000-an batang untuk yang kita ini kan sahabat tani. Itu masih kurang sepertinya, karena kapasitas kita saat ini yang mau ditanam kurang lebih 15.000 sahabat tani, 15.000 batang. Jadi kurangnya banyak sahabat tani. Seperti itu sahabat tani. Ini luas lahannya sahabat tani yang akan kita tanam, kurang lebih kapasitas 10.000 batang dulu, dan nanti ada yang sebelah sana. Karena kita step sahabat tani, sedikit untuk pengolahan lahan, karena kemarin cuacanya ekstrim. Jadi kita untuk bajak rotarinya belum bisa. Jadi step kita lakukan penyangkulan dikit demi sedikit sahabat tani agar maksimal juga. Kita melakukan pengolahan badang enggak cukup 1 kali 2 kali untuk menjadikan seperti itu sahabat tani, menjadikan sampai ditutup mulsa itu. Kita merotari bisa 2-3 kali sahabat tani. Setelah kita rotari, kita kasih pupuk dasaran, kita rotari lagi, kita benahkan, kita rotari lagi, kita benahkan agar benar-benar kita mengolah tanah itu netral, senetral mungkin, pembenahan tanah bagus-bagus mungkin sahabat tani. Agar di tanaman juga, ingat sahabat tani, rumah aja yang nyaman, orangnya tidur pun pulas, apalagi bedengan yang nyaman. Untuk cabai selalu gas sahabat tani. Seperti itu mungkin ya sahabat tani ya. Cara-cara kita ikutin terus sahabat tani, kita selalu dapat arahan, dapat bimbingan. Apel pagi mungkin di Dinas Pertanian Sektor Pertanian Agro Nurul Islam ini kita selalu ada arahan setiap pagi dari Pak Ustadz Taufik di lapangan, berbagi-bagi tugas sahabat tani. Seperti itu sahabat tani. Jangan lupa ya sahabat tani, bagi-bagi. Ada ketika ada yang tahu mengenai dunia pertanian cabai dan yang lain-lainnya, kalau ibaratnya ada kekurangan, silakan komen sahabat tani. Kita wajib dikritik apabila kita kurang sahabat tani.
seperti itu sahabat tani. Jangan lupa like, subscribe, and share di YouTube juga Tradisi Berguru channel sahabat tani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.